Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian semua hari ini sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berjumpa kembali di pelajaran ekonomi dan akan melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu hari ini kita akan membahas laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya akan Bapak jelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama kita akan pelajari KD 3.5, di mana kalian diharapkan dapat menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, yang kedua mengenai KD 4.5, di mana diharapkan kalian semua bisa dapat membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Nah, materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu mengenai harga pokok produksi, mengenai pengertian dan perhitungannya, dan yang kedua yaitu laporan keuangan perusahaan dagang, mengenai pengertian dan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Baik anak-anak, materi pertama yang akan kita pelajari itu mengenai harga pokok penjualan. Nah, apa sih harga pokok penjualan itu sendiri? Nah, harga pokok penjualan ialah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dapat memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Nah, harga pokok penjualan ini bisa dijadikan acuan dalam menentukan harga jual serta dapat mengetahui berapa laba yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, jika nanti harga jual barang tersebut lebih besar dari harga pokok penjualan, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan akan memperoleh laba. Nah, namun sebaliknya, jika harga jualnya lebih rendah daripada harga pokok penjualannya, maka dapat dipastikan juga bahwa perusahaan tersebut akan memperoleh kerugian. Nah, selanjutnya itu perhitungan pada harga pokok penjualan. Nah, yang pertama yaitu mengenai menghitung penjualan bersih. Nah, penjualan dalam perusahaan dagang ini merupakan salah satu unsur dari pendapatan perusahaan. Nah, unsur-unsur dalam penjualan bersih ini yang pertama terdiri dari penjualan kotor, retur penjualan, potongan penjualan, dan juga penjualan bersih. Nah, untuk mengetahui penjualan bersih itu rumus-rumusnya seperti apa, nah, maka dapat kita ketahui seperti yang di slide ini. Nah, penjualan bersih sama dengan penjualan kotor dikurangi retur penjualan dan dikurangi potongan penjualan. Dan selanjutnya itu menghitung pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini juga merupakan salah satu unsur dalam menghitung harga pokok penjualan. Nah, unsur-unsur dalam pembelian bersih sendiri yaitu terdapat pembelian kotor, biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan juga potongan pembelian. Nah, rumus untuk menghitung pembelian bersih yakni pembelian ditambah dengan biaya angkut pembelian, lalu dikurangi dengan retur pembelian, lalu dikurangi juga dengan potongan pembelian. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai perhitungan HPP itu sendiri. Nah, dalam menghitung harga pokok penjualan juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, ya, yaitu dari unsur-unsur yang berhubungan dengan harga pokok penjualan. Nah, unsur-unsur tersebut yakni diantaranya yang pertama persediaan awal barang dagang, yang kedua yaitu pembelian, yang ketiga yaitu biaya angkut pembelian, yang keempat yaitu retur pembelian, dan yang terakhir yaitu potongan pembelian. Nah, rumus dari menghitung HPP sendiri yaitu yang pertama, ini terdapat dua cara. Cara yang pertama yaitu persediaan awal barang dagang ditambah dengan pembelian bersih, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, yang kedua yaitu barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama, barang yang tersedia untuk dijual itu didapat dari mana sih? Nah, barang yang tersedia untuk dijual itu didapatkan dari perhitungan persediaan awal barang dagang ditambah dengan pembelian bersih. Nah, yang kedua yaitu perhitungan pembelian bersih. Nah, seperti tadi kita dapatkan dari pembelian ditambah biaya angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dan dikurangi potongan pembelian. Yang terakhir yaitu perhitungan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, barang yang tersedia untuk dijual itu perhitungannya didapatkan dari persediaan awal ditambah dengan pembelian, ditambah dengan beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dan yang terakhir dikurangi dengan potongan pembelian. Nah, pada slide ini terdapat contoh soal.
Misalkan data perusahaan PT Corona Mandiri ya, ini datanya terdapat persediaan awal sebesar 7.500.000, kemudian ada pembelian 13 juta, beban angkut pembelian sebesar 200.000, retur pembelian sebesar 150.000, potongan pembelian sebesar 100.000, dan persediaan akhir 4.400.000. Nah, berapakah harga pokok penjualannya? Itu ya. Jadi yang pertama, kita menghitung terlebih dahulu pembelian dengan beban angkut pembelian. Berarti 13 juta ditambah dengan 200.000 menghasilkan 13 juta 200. Kemudian kita menghitung retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian 150.000 ditambah 100.000, maka didapatkan hasil 250.000. Nah, eh, hasil sebelumnya yaitu sebesar 13 juta 200 dikurangi dengan 250.000, maka didapatkanlah pembelian bersih sebesar 12.950.000. Nah, selanjutnya untuk mengetahui barang yang tersedia untuk dijual, maka kita menjumlah persediaan awal dengan pembelian bersih. Maka didapatkanlah 7.500.000 ditambah dengan 12.950.000, maka didapatkan hasil 20.450.000. Nah, barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 4.400.000. Maka 20.450.000 dikurangi dengan 4.400.000, maka dapatkanlah harga pokok penjualannya sebesar 16.050.000. Nah, materi selanjutnya ini mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan tersebut? Nah, laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 yaitu laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya ini meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan juga perubahan posisi keuangan, yaitu laporan arus kas. Nah, dari pengertian menurut PSAK tersebut, nah maka dapat kita simpulkan laporan keuangan ini merupakan sekumpulan informasi keuangan perusahaan dalam jangka periode tertentu dan disajikan dalam bentuk laporan sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak yang membutuhkannya. Nah, tujuan dan manfaat laporan keuangan sendiri ini apa sih? Nah, tujuan dan manfaat laporan keuangan ini diantaranya itu sebagai penyedia informasi yang menyangkut posisi keuangan dan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, yang bermanfaat bagi pemakainya dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi. Nah, terdapat 4 karakteristik ya dalam membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi para pemakainya, yaitu laporan keuangan ini dapat dipahami, di mana informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan itu dapat dipahami peserta dan pemakainya, serta istilahnya disesuaikan bagi penggunanya. Yang kedua yaitu laporan keuangan karakteristiknya itu relevan, di mana laporan keuangan dianggap jika informasi yang disajikan di dalam ini akan mempengaruhi keputusan dari si penggunanya. Nah, yang ketiga, laporan keuangan ini bersifat keandalan, di mana informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Nah, yang terakhir yaitu laporan keuangan dapat diperbandingkan. Nah, apa sih yang dimaksud dapat diperbandingkan tersebut? Nah, dapat diperbandingkan tersebut yaitu laporan keuangan yang disajikan ini akan lebih berguna bila dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya. Nah, terdapat beberapa unsur-unsur di dalam laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, nah yang ketiga ada laporan neraca, yang keempat itu ada laporan arus kas, dan yang kelima itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, unsur-unsur laporan keuangan yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai laporan laba rugi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan laporan laba rugi tersebut? Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan sistematis yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, hasil operasi hasil operasi perusahaan itu diperoleh dengan cara membandingkan antara penghasilan yang diperoleh dengan beban-beban yang telah dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Nah,
Penyusunan laporan laba rugi sendiri ini bisa dilakukan dengan dua cara. Itu cara pertama itu single step, dan cara kedua yaitu multiple step. Nah, rumus untuk menghitung laba rugi perusahaan yang pertama yaitu untuk mendapatkan laba bersih, kita harus menghitung laba kotor, lalu mengurangkan beban usaha. Nah, terdapat dua kelompok beban usaha dalam perusahaan dagang. Yang pertama itu beban penjualan. Nah, beban ini tuh merupakan biaya yang terkait dengan penjualan-penjualan. Nah, yang kedua yaitu beban administrasi atau beban yang umum, yaitu di mana beban ini merupakan biaya-biaya yang tidak terkait dengan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk menghitung laba kotornya sendiri, rumusnya itu yang pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Sedangkan untuk menghitung penjualan bersihnya sendiri, kita dapat menghitung dari penjualan dikurangi retur penjualan dan pengurangan harga dikurangi dengan potongan penjualan. Nah, pada slide ini bisa kita lihat itu contoh dari perhitungan laporan laba rugi yang menggunakan metode single step dan juga multiple step. Nah, mungkin Bapak akan singgung terlebih dahulu apa sih pengertian single step dan multiple step terlebih dahulu. Nah, laporan laba rugi single step yaitu laporan laba rugi yang pendapatannya ini dijumlahkan dari satu. Nah, demikian juga untuk bebannya. Nah, selain itu tuh eh, haruslah kita mencari terlebih dahulu selisih untuk mengetahui apakah mendapatkan laba atau akan mendapatkan rugi. Nah, di sini sudah ada contoh, contoh dari UT Akun Jaya, laporan laba rugi periode 31 Desember 2016. Diketahui penjualan bersihnya ini sebesar 93.500.000 dan harga pokok penjualan yang sudah diketahui yaitu sebesar 64 juta. Nah, maka dari itu penjualan bersih dan harga pokok penjualan dikurangi, maka akan menghasilkan laba kotor sebesar 29.500.000. Selanjutnya kita akan menghitung terlebih dahulu berapa sih beban usahanya. Nah, yang pertama di sini terdapat beban penjualan. Beban penjualannya ini sebesar 9 juta dikurangi dengan beban administrasi dan umum sebesar 2.450.000. Maka didapatkanlah hasilnya yaitu sebesar 11.450.000. Nah, laba kotor tadi maka kita akan kurangkan dengan beban usaha. Maka 29.500.000 dikurangi dengan 11.450.000. Maka laba usahanya kita dapatkan sebesar 18.050.000. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung pendapatan yang berasal dari luar usaha. Yang pertama itu ada pendapatan bunga sebesar 600.000. Nah, laba usaha tadi akan kita tambah dengan pendapatan di luar usaha, yaitu terutama yaitu pendapatan bunga. Maka didapatkanlah laba bersih sebelum pajak sebesar 18.650.000. Nah, kemudian di sini terdapat pajak penghasilan untuk mengetahui berapa sih laba bersih setelah pajaknya. Nah, maka dari itu pajak penghasilannya itu sebesar 4.500.000. Maka laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan, maka didapatkanlah laba bersih setelah pajak sebesar 14.150.000. Nah, di sini juga terdapat laporan laba rugi yang berbentuk multiple step. Nah, apa sih laporan laba rugi multiple step itu? Nah, laporan laba rugi multiple step ini merupakan bentuk laporan laba rugi yang memisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, dan juga memisahkan antara beban usaha dan juga beban di luar usaha. Kemudian setelah itu kita bisa sama-sama mencari berapa sih selisihnya, sehingga akan diperoleh apakah akan mendapatkan laba atau rugi usaha. Nah, seperti contoh, diketahui data penjualan UT Akun Jaya dalam bentuk multiple step. Yang pertama penjualannya sejumlah 95 juta. Kemudian retur penjualannya diketahui 1.500.000. Nah, karena potongan penjualannya tidak diketahui, maka langsung saja kita akan menjumlahkan penjualan dengan retur penjualan. Maka ini akan dikurangi, yaitu 95 juta dikurangi dengan 1.500.000. Nah, maka penjualan bersihnya akan kita dapatkan sebesar 93.500.000. Kemudian
kita akan menghitung berapa sih harga pokok penjualannya. Nah, diketahui persediaan awal barang dagang UT Akun Jaya sebesar 16.500.000. Nah, kemudian diketahui juga pembeliannya ini sebesar 66 juta. Nah, kemudian kita dapat ketahui pembeliannya sebesar kita ketahui beban angkut pembeliannya sebesar 3 juta. Maka dari itu pembeliannya akan kita jumlahkan dengan beban angkut pembelian. Maka 66 juta ditambah 3 juta, maka akan kita dapatkan hasilnya sebesar 69 juta. Lalu kita akan dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, karena potongan pembeliannya tidak diketahui atau memang tidak ada, maka kita kurangi saja dengan retur pembeliannya. Retur pembelian di sini sebesar 3.500.000, maka 69 juta dikurangi dengan 3.500.000, maka kita akan mendapatkan pembelian bersih sebesar 65.500.000. Nah, persediaan awal barang dagang tadi akan kita jumlahkan dengan pembelian bersih. Maka 16.500 ditambah dengan 65.500.000 dijumlahkan akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual senilai 82 juta. Nah, persediaan akhir barang dagangnya diketahui sebesar 18 juta. Maka dari itu, barang yang tersedia untuk dijual akan dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang. 82 juta dikurangi dengan 18 juta. Maka harga pokok penjualannya yaitu sebesar 64 juta. Nah, untuk mengetahui laba kotor, maka kita harus mengurangi penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Maka dari itu, penjualan bersih senilai 93.500.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan senilai 64 juta. Maka kita dapat ketahui laba kotornya sebesar 29.500.000. Nah, diketahui beban usaha. Beban usaha yang pertama yaitu terdapat beban gaji penjualan, beban iklan, beban perlengkapan toko, beban angkut penjualan, beban sewa toko, dan juga beban penyusutan peralatan toko. Nah, ini semua dijumlahkan maka mendapatkan hasil sebesar 9 juta. Kemudian kita akan menghitung beban administrasi dan umum. Diketahui beban gaji kantor, beban perlengkapan kantor, beban umum serba-serbi, dan beban penyusutan peralatan kantor. Jumlahkan semuanya didapatkanlah 2.450.000. Nah, beban penjualan ditambah dengan beban administrasi dan umum, maka didapatkanlah 11.450.000. Nah, laba kotor tadi akan dikurangi dengan beban usaha, maka 29.500.000 dikurangi dengan 11.450.000, maka akan dihasilkanlah laba usaha sebesar 10.050.000. Kemudian kita akan menghitung pendapatan dan beban di luar usaha. Diketahui pendapatan bunga senilai 600.000, maka 10.050.000 akan dikurangi dengan 600 juta, maka didapatkanlah hasil laba bersih setelah pajak yaitu 14.150.000. Baiklah anak-anak, Bapak harap kalian semua belum ngantuk atau capek ya dalam melihat video pembelajaran ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang laporan perubahan ekuitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan laporan perubahan ekuitas? Nah, bagi perusahaan perseorangan, laba atau rugi yang dimiliki oleh perusahaan atau yang diperoleh oleh perusahaan ini akan berpengaruh kepada jumlah modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Nah, modal tersebut nantinya ini dapat berubah karena adanya tambahan investasi dari pemilik atau juga pengambilan modal pribadi oleh pemilik. Nah, ini disebut dengan PRIV. Nah, perubahan modal pemilik pada akhir periode disajikan dalam suatu laporan yang akan disebut sebagai laporan perubahan ekuitas. Nah, berikut cara menyusun laporan perubahan ekuitas. Diketahui PT Abadi Jaya, laporan perubahan ekuitas periode 31 Desember 2020. Diketahui modal awal 1 Desember 2020 senilai 7 juta, laba bersihnya 5 juta, dan PRIV-nya 500.000. Maka dari itu, kita akan mengurangi laba bersih dikurangi dengan PRIV atau pengambilan modal oleh pemilik. Maka 5 juta dikurangi dengan 500.000
Diketahuilah penambahan modal yang diperoleh oleh PT Abadi Jaya senilai 4.500.000. Maka dari itu modal awal 1 Desember 2020 senilai 7 juta ditambah dengan penambahan modal 4.500.000, maka modal akhir PT Abadi Jaya pada tanggal 31 Desember tahun 2000 senilai 11.500.000. Nah, laporan yang ketiga yaitu tentang laporan neraca. Nah, neraca sendiri merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, neraca terdiri dari aktiva, yaitu harta kekayaan perusahaan, hutang, dan modal atau equity pada tanggal tertentu. Nah, neraca merupakan bentuk resmi dari persamaan akuntansi. Nah, di dalam laporan neraca terdapat dua jenis neraca, yaitu bentuk kontrol atau daftar akun form dan juga bentuk stafel atau laporan atau report form. Nah, di sini terdapat contoh bentuk kontrol di mana sisi aktiva lancar berada di sebelah kiri, dan sementara untuk hutang dan ekuitas akan berada di sebelah kanan. Nah, maka dari itu dalam menyusun neraca kita harus berhati-hati dan teliti, di mana hasil jumlah aktiva tetap dan aktiva lancar harus sama dengan nilai hutang lancar dan hutang jangka panjang serta ekuitas. Seperti contoh sini, jumlah aktivanya 821 juta, sementara jumlah hutang dan modalnya juga sama, yaitu 821 juta. Nah, berbeda dengan bentuk kontrol, kalau bentuk stafel, dia lebih seperti laporan laba rugi, yaitu memanjang ke bawah atau berbentuk seperti laporan. Seperti tadi, sama ya, harta lancar dan harta tetapnya akan dijumlah. Nah, maka hasil penjumlahannya ini harus sama dengan jumlahan dari hutang dan modalnya. Baik anak-anak, laporan yang keempat yaitu mengenai laporan arus kas. Nah, apa sih laporan arus kas tersebut? Nah, menurut PSAK nomor 2, laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan suatu informasi mengenai arus kas perusahaan. Nah, sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan kas tersebut. Nah, komponen dalam laporan arus kas terdapat 6 komponen. Yang pertama yaitu kas. Kas ini terdiri dari saldo kas, yaitu cash on hand dan rekening giro bank. Yang kedua yaitu setara kas, yaitu investasi yang sifatnya sangat liquid yang segera dapat dijadikan sebagai kas. Yang ketiga yaitu arus kas sendiri. Nah, arus kas ini merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas. Nah, yang keempat yaitu aktivitas operasi, di mana aktivitas penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan investasi dan pendanaan. Contoh dari aktivitas operasi yaitu penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti, fee, komisi, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini aktivitas yang perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjangnya serta investasi lain. Contohnya itu pembelian aktiva tetap dan penjualan tanah. Yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Nah, dalam laporan arus kas terdapat dua metode dalam penyusunannya. Yang pertama itu metode langsung atau direct method. Yang kedua itu metode tidak langsung atau indirect method. Nah, pada metode langsung, yaitu penyusunan laporan arus kas menggunakan metode langsung, di mana dengan menambahkan semua jenis pembayaran dan penerimaan. Contohnya itu penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran gaji, dan membayar supplier. Yang kedua yaitu metode tidak langsung atau indirect method, di mana cara menggunakan metode arus kas tidak langsung ini ialah dengan mengambil laba bersih perusahaan pada laporan laba rugi. Kemudian setelah itu menambah dan mengurangi pendapatan yang sudah diterima tentunya, dan beban yang telah mengurangi kas yang sebenarnya atau aktual. Nah, selanjutnya itu pembahasan terakhir pada materi laporan keuangan perusahaan dagang, di mana materi terakhir ini mengenai catatan atas laporan keuangan. Nah, pada umumnya, catatan atas laporan keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, informasi umum meliputi nama dan alamat lengkap perusahaan, dokumen perizinan, akta pendirian, NPWP, dan lain-lain, susunan pemilik atau pemegang saham, komposisi pemilikan modal, susunan pengurus, dan sebagainya.
Nah, yang kedua yaitu mengenai kebijakan akuntansi, mengikuti prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi, metode, sistem, dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, ini tertera di PSAK nomor 1. Nah, eh, sekianlah pembelajaran kita pada materi laporan keuangan pada perusahaan dagang. Nah, Bapak harap kalian semua memahami materi dengan baik dan jangan lupa mengerjakan tugas yang akan Bapak upload pada Google Classroom nanti. Nah, semangat semua. Jangan lupa untuk selalu mempelajari materinya. Jangan lupa untuk mencoba contoh-contoh soal yang akan Bapak berikan di Google Classroom. Nah, jangan lupa untuk selalu semangat walaupun kita belum sekolah tatap muka, tapi kalian semua harus semangat semua ya. Insya Allah semester depan kita sudah pembelajaran tatap muka itu ya. Baiklah, akan Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.